Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan tentang organ limfoid tersier di channel Safaris Imunologi ya. Nah, kali ini kita masuk ke PALT atau Portal Tract Associated Lymphoid Tissue ya. Jaringan limfoid yang terkait dengan portal tract atau tractus portal ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan PALT. Nah, penyakit-penyakit apa aja yang bisa memunculkan pembentukan PALT ya. Kemudian lokasinya ada di mana PALT ini? Strukturnya secara ringkas seperti apa? Bagaimana proses pembentukan PALT dan tentu fungsinya apa gitu ya. Nah, apa tahu PALT ini? Ya, PALT ini bagian dari mucosa associated lymphoid tissue yang lokasinya itu terkait dengan portal tract ya, ada ya di porta ya, sistem porta ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh penyakitnya ya. Penyakit apa saja yang bisa memicu pembentukan PALT ya, atau portal tract associated lymphoid tissue ya. Ya, pertama infeksi ya, diketahui bahwa PALT itu biasa atau bisa disebabkan karena adanya infeksi hepatitis C ya, atau primary sclerosing cholangitis ya, walaupun ini masih diperdebatkan apakah masuk kategori autoimun atau bukan ya, tapi yang jelas autoimun atau bukan, primary sclerosing cholangitis itu bisa memicu pembentukan dari PALT ya. Nah, ini contohnya, ini lokasinya adalah di trigonum porta ya. Jadi kalau apa namanya, ini kan gambarnya ya, jadi setiap ini kan ada lobulus ya, ada vena centralis ya, ini kan banyak sekali ya. Nah, nanti di perbatasan ini kan ada ini, ada trigonum ya, ada segitiga ini ya. PALT itu lokasinya ada di trigonumnya ini ya, di perbatasan-perbatasan ini ya, itu lokasi dari PALT ya. Nah, bagaimana struktur PALT? Ya, strukturnya itu ya tentu ada follicle lymphoid ya, karena kan dia portal tract associated lymphoid tissue ya, jadi berarti ada follicle lymphoidnya ya. Nah, di follicle itu terdiri atas sel B dan sel dendritik ya. Kemudian di antara follicle ini ada sel T, yaitu zona sel T ya. Nah, zona sel T dan sel B ini dikelilingi oleh makrofag. Ya, ini struktur dari PALT ya. Nah, bagaimana proses pembentukan dari PALT? Ya, jadi pembentukan itu diawali dengan pembentukan kemokin CCL21 oleh endotel. Ya. Kenapa kok terjadi pembentukan CCL21 oleh endotel? Karena adanya inflamasi kronis. Misalnya tadi hepatitis C menimbulkan inflamasi kronis atau peradangan kronis ya, sehingga akan memicu pembentukan endotel untuk menghasilkan CCL21. Nah, CCL21 nanti akan memanggil siapa? Memanggil imunosit atau sel-sel imun yang di permukaan membrannya itu mengekspresikan kemokin reseptor untuk CCL21. Siapa? CCR7. Nah, selnya contohnya apa? Contohnya adalah sel T dan sel D. Sel T dan sel dendritik. Ya, sehingga nanti ini kan berinteraksi sedemikian rupa ya, sehingga hasil akhirnya nanti adalah terbentuknya PALT gitu ya. Nah, kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi pembentukan CCL21, rekrutmen sel, kemudian terjadi organisasi pembentukan PALT ya. Nah, fungsinya PALT bagaimana? Ya, jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini kan ada sel Kupffer ya. Nah, sel dendritik itu bisa berinteraksi dengan sel Kupffer. Nah, kalau sudah berinteraksi, maka sel dendritiknya akan menerima patogen ya. Nah, patogennya setelah dia menerima patogen, dia masuk ke celah di sini ya. Jadi di bawah dari endotel ya.
Di celah DC ini dia nanti akan bergerak menuju ke Trigonum porta tadi. Ya, di sana nanti akan terbentuk apa namanya? Kok terbentuk sudah terbentuk PALT ya. Di PALT itu nanti dia akan menyajikan antigen dari kuman tadi kepada siapa? Kepada sel T. Ya, sel T-nya kemudian mengaktifkan sel B sehingga terbentuk antibodi. Ya, sehingga dia nanti antibodinya berfungsi sebagai pertahanan untuk melawan patogen. Ya. Nah, ternyata kalau fungsi ini dihilangkan, ya, ternyata pada hewan yang fungsi pembentukan PALT-nya ini dihilangkan, maka akan terjadi kerusakan lipar ketika dipaparkan patogen yang bisa memicu pembentukan PALT. Ya, ini fungsi dari PALT ya. Nah, saya kira demikian, ini referensi yang saya pakai ya. Silahkan kalau mau dibaca ya. Terima kasih ya, jangan lupa komen, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Dan boleh silahkan membagikan video pada yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.